pagi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nabila Rininta, Helen Gusina, dan Tania Delia Manurung ingin membawakan presentasi tentang mobilitas modal internasional dan perusahaan multinasional. Yang sesi pertama akan dibawakan oleh saya. Pertama, tentang mobilitas modal. Capital mobility atau mobilitas modal adalah seberapa mudah modal bersirkulasi untuk berbagai penggunaan dan lokasi. Mobilitas sempurna terjadi ketika transaksi atau biaya terkait perpindahan modal adalah nol. Sebaliknya, imobilitas modal terjadi ketika ada biaya signifikan untuk memindahkan modal. Faktor yang mempengaruhi mobilitas modal. Pertama, ada kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mengontrol aliran modal dengan menggunakan berbagai kebijakan seperti pajak, persyaratan tinggal minimum, persyaratan untuk persetujuan wajib, dan lain sebagainya. Kedua, ada home bias. Investor lebih suka menginvestasikan uang di negara asal mereka daripada pergi ke luar negeri. Ketiga, informasi asimetris. Investor tidak memiliki informasi yang cukup tentang peluang di industri yang berbeda atau di pasar luar negeri. Dan yang keempat, volatilitas nilai tukar. Mata uang dengan fluktuasi yang tinggi membuat pengembalian investasi tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diandalkan, sehingga sulit untuk menghitung profitabilitas. Pro dan kontra mobilitas modal. Yang pertama, aliran modal memungkinkan pihak yang kekurangan modal dapat mendanai aktivitasnya. Misalnya, perusahaan dapat menerbitkan saham atau surat utang di pasar modal untuk mengumpulkan uang. Uang tersebut dapat mereka gunakan untuk kebutuhan investasi seperti pembelian peralatan dan pembangunan pabrik baru. Dalam hal ini, pasar modal menjadi memfasilitasi pengguna dan penyedia dana. Kritik datang dari efek penularan yang tertanam pada aliran modal. Ini biasa terjadi di pasar negara berkembang. Banyak pasar negara berkembang tidak memiliki lembaga keuangan modern. Mereka sangat tergantung pada aliran modal asing. Jika modal adalah berbentuk investasi langsung, maka investasi semacam itu tidak terlalu rentan terhadap pembalikan tiba-tiba. Sebaliknya, jika investasi sebagian besar adalah investasi portofolio, maka itu rentan terhadap pembalikan tiba-tiba dan aksi spekulatif. Beberapa pengkritik, bahkan lebih skeptis lagi, mereka berpendapat bahwa korelasi aliran modal dengan pertumbuhan ekonomi dipertanyakan. Tidak ada bukti bahwa mobilitas yang lebih tinggi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Mobilitas dalam ekonomi internasional. Mobilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, manusia terus melakukan kegiatan ekonomi. Globalisasi membuat batas antara negara satu dengan negara yang lainnya nampak semakin memudar. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi keadaan sosial atau politik saja, namun juga mempengaruhi keadaan ekonomi antar negara. Selain karena globalisasi, pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup sosial tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga berlaku bagi negara-negara di dunia internasional. Sumber daya atau kekayaan yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain mendorong negara-negara di dunia ini untuk saling bekerja sama. Dunia semakin berkembang dan juga batas-batas dunia yang terlihat semakin borderless menyebabkan terjadinya mobilitas internasional. Mobilitas sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika mendengar kata mobilitas, pasti identik dengan aspek sosial. Mobilitas memang sering dikaitkan dengan aspek sosial dalam kehidupan manusia. Namun bukan berarti mobilitas tidak berkaitan dengan aspek kehidupan manusia lainnya. Dalam mobilitas sosial juga berkaitan dengan mobilitas ekonomi. Terdapat dua hal penting dalam mobilitas ekonomi. Hal yang pertama yaitu mobilitas hasil produksi yang meliputi barang dan juga jasa. Kemudian yang kedua yaitu mobilitas faktor produksi. Mobilitas dalam hasil produksi merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan jika produksi terus berjalan tetapi tidak terjadi mobilitas hasil produksi, akan terjadi penumpukan hasil produksi yang kemudian akan menyebabkan barang yang sebelumnya diproduksi untuk meningkatkan perekonomian menjadi turun nilai barang tersebut. Dalam mobilitas faktor produksi dapat berupa tenaga kerja, modal, atau investasi, dan juga faktor produksi berupa teknologi. Mobilitas faktor produksi sendiri didorong oleh beberapa hal,
Salah satunya yaitu perbedaan sumber daya yang dimiliki setiap negara ataupun daerah yang berbeda-beda. Sehingga terkadang produsen harus membeli atau mengimpor faktor produksi di luar daerah atau negaranya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, saya akan melanjutkannya. Di sini terdapat dua jenis investasi atau penanaman modal dalam kegiatan ekonomi internasional. Yang pertama, investasi langsung. Yang kedua adalah investasi portofolio. Investasi langsung merupakan perusahaan multinasional yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada investasi langsung ini, yang memiliki kontrol kebijakan adalah pasar induk. Dalam ekonomi internasional, investasi yang sering dibahas yaitu mengenai Foreign Direct Investment atau FDI. Foreign Direct Investment atau investasi asing langsung merupakan salah satu hal yang sering dibicarakan dalam studi ekonomi internasional. Karena dilakukan antar negara, biasanya peraturan-peraturan mengenai investasi harusnya disesuaikan dengan perjanjian-perjanjian tertentu. World Trade Organization atau WTO merupakan organisasi perdagangan multilateral. WTO sendiri merupakan bentuk penyempurnaan dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang telah ada sebelumnya. Negara-negara yang telah bergabung dalam WTO boleh saling melakukan investasi satu dengan yang lain, tetapi tidak boleh menyalahi aturan yang telah disepakati dalam WTO. Investasi yang dilakukan harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Foreign direct investment merupakan contoh yang dapat terlihat secara jelas mengenai mobilitas ekonomi internasional. Hal ini dapat dilihat dari perpindahan modal dari negara satu ke negara yang lain dengan tujuan modal tersebut akan berkembang dan meningkatkan perekonomian negara. Selanjutnya akan membahas tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah satu perusahaan yang besar yang biasanya didirikan oleh negara maju, lalu memiliki anak perusahaan di berbagai negara termasuk di negara berkembang. Meskipun begitu, tidak semua perusahaan multinasional pertama kali didirikan di negara maju. Banyak perusahaan yang awalnya menjalankan bisnis di negara berkembang, kemudian menjalankan usahanya di dunia. Perusahaan yang telah mendunia memiliki peranan dalam aspek politik dan sosial yang sangat tinggi. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Perusahaan multinasional pertama kali muncul pada tahun 1602, yaitu perusahaan Hindia Timur Belanda, yang merupakan saingan berat dari perusahaan Hindia Timur Britania. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara dan negara sendiri harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka. Atau dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik, atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai. Kemudian saya akan membahas tentang ciri-ciri dari perusahaan multinasional. Yang pertama, membentuk cabang-cabang di luar negeri. Yang kedua, lingkup kegiatan atau income generating, atau perolehan pendapatan perusahaan melampaui batas-batas negara. Nah, kemudian perdagangan perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam ruang lingkup mereka sendiri, walaupun antar negara. Yang kemudian kontrol terhadap teknologi dan modal sangat diutamakan, karena perusahaan ini sangat membutuhkan teknologi informasi dan modal yang kuat untuk menjalankan bisnisnya di berbagai negara. Kemudian pengembangan sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara, terutama sistem modal ventura, lisensi, dan franchise. Dan kemudian ciri selanjutnya adalah cenderung memilih usaha tertentu, biasanya usaha manufaktur. Dan kemudian adalah visi dan strategi yang digunakan untuk produksi biasanya bersifat mendunia. Dan ciri selanjutnya adalah untuk menjalankan usahanya, biasanya perusahaan multinasional merekrut karyawan dari warga negara setempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan multinasional.
Yang pertama, perusahaan multinasional yang terdesentralisasi di negara aslinya, yaitu perusahaan yang punya struktur organisasinya sendiri. Jadi, setiap manajer punya keputusan sendiri, seperti menanggapi peluang yang ada tanpa harus izin ke kantor pusat. Yang kedua, perusahaan global terpusat, yaitu perusahaan yang kantor dan manajemennya terpusat. Perusahaan ini dapat keuntungan dengan cara memanfaatkan sumber daya di negara yang lebih murah. Yang ketiga adalah perusahaan internasional, yaitu perusahaan yang membangun penelitian dan pengembangan atau research and development untuk meningkatkan kualitas, efisiensi produk dan menciptakan produk baru. Dan jenis yang terakhir adalah perusahaan transnasional. Adalah jenis perusahaan multinasional yang menggabungkan metode ketiga perusahaan yang ada di atas. Sekian dari penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Helen Christina. Baik, kita akan memasuki pembahasan dampak perusahaan multinasional. Dampak positif atau dapat dikatakan kelebihannya bisa kita lihat nomor 1, yaitu menambah devisa negara melalui penanaman modal dan bidang ekspor. Kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk kegiatan impor pada sektor industri. Dan yang ketiga, memodernisir industri. Yang keempat, ikut mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Yang kelima, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dampak negatif atau kelemahan dari perusahaan multinasional yaitu yang pertama, bisa mematikan perusahaan lokal. Perusahaan multinasional yang ada pada suatu negara dapat mematikan perusahaan lokal yang sedang berkembang di negara tersebut. Yang kedua, menciptakan monopoli pasar yang tidak sehat. Karena kekuatan dana atau modal yang besar dari perusahaan multinasional, maka mereka mampu untuk memonopoli suatu industri. Ketiga, dampak terhadap budaya dan sosial. Kelemahan perusahaan multinasional lain adalah banyak perusahaan asing yang dapat merusak citra budaya dan sosial setempat, termasuk perusahaan multinasional yang dapat merubah gaya berpakaian dan makanan tradisional masyarakat setempat. Keempat, yaitu kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Perusahaan sering dianggap tidak begitu memikirkan keselamatan dan kesehatan pekerjanya di negara-negara yang memiliki peraturan dan undang-undang yang tidak teratur ketat, misalnya keselamatan para kerja tambang yang rendah. Yang kelima, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Perusahaan multinasional dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Perusahaan multinasional biasanya ingin berproduksi dengan cara yang efisien dan dengan yang sekecil mungkin. Tidak jarang cara itu mereka lakukan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang limbah mereka tanpa mengolah terlebih dahulu. Keenam, pekerjaan yang disediakan berketerampilan rendah. Pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan multinasional bagi pekerja lokal kebanyakan merupakan pekerja yang bersifat cenderung pekerjanya kasar dan kurang terampil, sehingga memiliki penghasilan yang rendah. Sementara pekerja ekspatriat dari luar negeri diposisikan untuk tingkat senior dan terampil. Penggunaan pekerja yang kurang terampil akan sangat menguntungkan perusahaan multinasional, akan tetapi sangat merugikan pekerja dan masyarakat setempat. Berikut ini merupakan contoh dari perusahaan multinasional. Yang pertama, Google. Google merupakan sebuah mesin pencari yang sangat terkenal di seluruh dunia. Google juga merupakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang memberikan layanan internet seperti mesin pencari, periklanan daring, komputasi web, dan perangkat lunak yang berhasil mengoperasikan di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Kedua, KFC. KFC merupakan perusahaan waralaba yang berasal dari Yum Brand Inc.
ini merupakan dikenal dan menjadi salah satu brand makanan favorit di Indonesia. KFC pertama kali didirikan di Louisville, Amerika Serikat. Kentucky asal Amerika Serikat ini sebenarnya didirikan pertama kali oleh Cole Heartland Sander. Produksi ayam goreng merupakan salah satu produk KFC yang paling dikenal. Di Indonesia sendiri, KFC mulai memasuki pasar Indonesia sejak tahun 1979. Yang ketiga, Epson. Epson merupakan MNC dari Jepang yang ada di Indonesia. Epson menjadikan Indonesia sebagai pusat dari operasi mereka. Epson sebenarnya merupakan anak dari perusahaan ternama yaitu Seiko. Perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang elektronik, di mana Epson berperan sebagai produsen yang memproduksi printer, scanner, desktop komputer, dan dot matrix. Epson memiliki kantor pusat di daerah Suwa, Jepang. Yang keempat yaitu Semen Indonesia. Semen Indonesia adalah perusahaan BUMN pertama di Indonesia yang sudah memiliki status multinational corporation. Banyak perusahaan-perusahaan asing yang telah diakuisisi dan berhasil menjalankan operasinya di ASEAN dan Asia Selatan. Sekian dari presentasi dari kelompok 4 mengenai mobilitas modal internasional dan perusahaan multinasional. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata dalam pembacaan, kami mohon maaf.